Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai diskusi kembali tentang statistika, dan dalam video ini kita akan berdiskusi mengenai uji normalitas yang kita bisa lakukan secara manual. Khususnya kita akan membahas tentang uji yang menggunakan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu menyertakan niat yang kuat, serta kita selalu berdoa agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang diberikan dengan pemahaman yang mumpuni. Teman-teman, kalau kita berbicara uji normalitas, ini merupakan salah satu bagian dari statistika. Uji ini merupakan uji statistis yang kita pergunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang dimiliki itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Distribusi normal adalah distribusi ideal yang biasanya merupakan distribusi yang sangat didambakan oleh siapapun, para peneliti, mahasiswa, atau pekerja yang mengerjakan tugas akhir. Kenapa? Karena selalu ada yang disebut dengan uji normalitas. Jadi uji normalitas itu akan memperlihatkan apakah data mengikuti sebaran seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai bell curve atau kurva lonceng, di mana bentuknya simetris, seimbang sebaran kiri dan kanan. Dan kemudian nilai-nilai statistik rata-rata, median, kemudian modus akan ada berada di titik tengah. Dan ingat sekali lagi bahwa distribusi normal ini merupakan distribusi yang variabel pengukurannya adalah bersifat kontinu. Nah, teman-teman, uji Kolmogorov-Smirnov sendiri digagas oleh Andrei Kolmogorov dan Nikolai Smirnov. Mereka menyarankan bahwa uji untuk Kolmogorov-Smirnov ini akan mempergunakan sampel idealnya di atas 50 buah. Namun sebagian ada juga yang mensyaratkan hanya 30 buah. Jika teman-teman menemukan contoh yang saya pergunakan di dalam video ini hanya menggunakan 10 buah data saja, ini lebih karena pertimbangan teknis dan kemudahan. Namun dengan demikian, pada prakteknya nanti teman-teman harus mempergunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk data yang sebaiknya di atas 50 buah. Kita hanya akan memahami bagaimana tahapan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov secara manual terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya banyak aplikasi yang dipergunakan untuk menguji normalitas ini. Saya sarankan, meskipun banyak bantuan, tapi teman-teman tetap harus memperhatikan dan memahami bagaimana tahapan manual mengerjakan uji normalitas ini. Baik teman-teman, ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa data yang dianalisis harus merupakan data matriks atau memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Nah, contoh kasus sekarang, diperoleh data sampel nilai ujian dari sebuah populasi sebagai berikut: 15, 36, 42, 49, seterusnya sampai 56, 80. Ini ada 10 data. Dengan mempergunakan taraf signifikansi alfa 5%, apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Ingat, sekali lagi, distribusi normal itu berarti sebaran data akan mengikuti pola seperti dalam kurva lonceng ini. Teman-teman, untuk membuktikan apakah data ini memiliki ataupun berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, berarti kita akan menguji hipotesis, di mana hipotesisnya berbentuk H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita pasangkan dengan lawannya, yaitu H1, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis ini, teman-teman harus melakukan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini hanya untuk kemudahan dan memang harus seperti itu, sehingga teman-teman bisa mengurutkan data dari data urutan pertama dan sampai dengan yang ke-10, karena dalam kondisi ini kita memiliki N sama dengan 10. Berarti dari mulai data YI 15, 36, 42, 49, 49 dan sampai dengan 80. Simbol variabel yang dipergunakan di sini adalah YI. Teman-teman bisa mempergunakan XI atau YI, terserah
Itu sama saja. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, kita akan menghitung nilai ZI dari masing-masing YI tersebut. Ingat, untuk ZI berarti rumusnya ini adalah YI min Y bar dibagi S, di mana Y bar adalah statistik rata-rata sampel yang kita miliki dari data yang ada tersebut, dan S adalah statistik simpangan baku dari sampel data tersebut. Nah, ingat bahwa Y bar sama dengan 1/N kali sigma YI, di mana sigma YI ini teman-teman harus pahami bahwa ini merupakan jumlah dari nilai-nilai yang kita miliki atau nilai-nilai dari data yang ada. Berarti kalau melihat simbol sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N, ini berarti kita akan menjumlahkan Y1 plus Y2 sampai Y yang ke N, di mana kita memiliki sampel yang berukuran N. Atau dengan demikian, karena N sama dengan 10, kita akan menjumlahkan, berarti ini 15 ditambah 36, seterusnya sampai dengan 80. Dari data yang kita miliki, kita akan memiliki sigma XI-nya adalah 484. Dengan demikian, rata-rata dari Y ini dapat kita hitung berarti sama dengan 1/10 kali 484 atau sama dengan 48,4. Dengan demikian, berarti Y bar sama dengan 48,4. Setelah kita mendapatkan Y bar, berarti kita harus menghitung nilai statistik simpangan bakunya. Ingat, S ini merupakan simbol dari simpangan baku untuk sampel, dan ini merupakan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini adalah statistik varians dari sampel. Kita akan menghitung simpangan baku melalui nilai varians, karena yang ada itu adalah rumus untuk varians, yaitu S kuadrat sama dengan N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Nah, kita sudah memiliki nilai YI-nya, nah sekarang kita akan mendapatkan atau mencari nilai sigma YI kuadrat. Ingat, sigma YI kuadrat berarti kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan. Atau kalau lihat simbol sigma YI kuadrat, di mana I dari 1 sampai N, berarti ini Y1 kuadrat ditambah Y kuadrat, seterusnya sampai YN kuadrat. Atau dengan demikian, ini adalah 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat, seterusnya sampai 80 kuadrat. Kalau dihitung, maka teman-teman akan mendapatkan nilai dari sigma Y kuadratnya adalah 25.852. Dengan menggunakan hasil yang kita peroleh dari sigma YI kuadrat ini, berarti kita dapat hitung, berarti S kuadrat sama dengan 10 kali 25.852 dikurangi 484 dikuadratkan dibagi 10 kali 10 min 1. Kalau teman-teman hitung atau selesaikan, akan diperoleh nilai S kuadrat sama dengan 269,6. Kalau kita cari nilai simpangan bakunya, berarti setelah kita mengakarkan nilai S kuadrat ini, akan diperoleh nilai simpangan baku 16,42. Setelah kita peroleh nilai simpangan bakunya, maka kita dapat menghitung nilai ZI ini. Jadi untuk Z1 sama dengan Y1 min Y bar dibagi S. Ini adalah 15 dikurangi 48,4 dibagi 16,42. Berarti ini adalah min 33,4 dibagi 16,42 atau min 2,034 1666 dan seterusnya. Kalau kita buat disederhanakan, Z1 dengan menggunakan 2 digit di belakang koma, maka diperoleh Z1 adalah min 2,03. Kita tulis min 2,03 untuk Z yang pertama. Dengan cara yang sama, kalau kita hitung untuk 9 data lainnya, akan diperoleh nilai Z sebagai berikut. Dari min 0,76, min 0,39, seterusnya sampai 1,92. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang ketiga adalah kita akan menentukan nilai peluang kumulatif FYI. Nah, bagaimana kita akan menghitung nilai FYI ini? Kalau kita tuliskan ZI mengikuti distribusi normal ini artinya bahwa angka baku ZI ini merupakan variabel acak mengikuti distribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan varian 1. Ingat teman-teman, jadi kalau teman-teman punya data di sini min 1,38, ini artinya yang ada di atau yang akan kita cari kumulatifnya ini adalah kumulatif dari min hingga di sini.
Ya, atau dari titik ini ke kiri. Jadi dari minta hingga sampai ke titik 1,38. Itu kumulatif untuk nilai atau peluang untuk nilai YI yang berkaitan. Ingat tadi kita hitung dari min 2,03, 0,76, dan seterusnya. Kita akan hitung nilai-nilai ini. Nah, kalau teman-teman hitung nilai ZI, kita perhatikan min 2,03. Berarti ini min 2,0 di sini. Lalu untuk digit yang kedua di belakang koma, yaitu 3, kita cari di atas ini. Jadi kalau kita cari nilainya, kita peroleh adalah, ini ada titik 02118. Ini berarti bahwa peluang kumulatif untuk daerah yang dibatasi oleh Z min 2,03 atau dari kiri ke titik min 2,03 adalah sebesar 0,02118. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman bisa mencari untuk nilai kumulatif peluang dari variabel acak yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa semakin ke kanan nilai ZI-nya atau menuju ke nilai positif tak hingga, maka nilai peluang kumulatifnya akan semakin mendekati 1. Setelah kita peroleh nilai kumulatif untuk peluang-peluang Y ini, maka kita akan menghitung nilai I per N. Ingat, I-nya tadi ada di sini 1, 2, sampai 10. Maka kalau kita hitung untuk I yang pertama dengan N sama dengan 10, berarti I per N adalah 1 per 10, ini kita peroleh 0,1. Dengan cara yang sama, untuk I 2, 3, sampai 10 akan diperoleh nilai I per N-nya adalah dari mulai 0,2, 0,3, sampai 1,0. Setelah kita tentukan nilai I per N untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini, langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai I min 1 per N. Jadi bedanya kalau tadi I per N, sekarang I-nya kita kurangi 1 dulu, kemudian dibagi dengan N. Berarti untuk yang pertama dengan I sama dengan 1, untuk I min 1 per N-nya berarti ini adalah 1 min 1 per 10. Berarti 0 per 10, maka akan diperoleh 0,0. Dengan cara yang sama untuk I 2, 3, seterusnya sampai 10 akan diperoleh nilai 0,1, 0,2, sampai yang terakhir adalah 0,9. Setelah kita peroleh nilai I min 1 per N, selanjutnya kita akan menghitung statistik FYI dikurangi I min 1 per N. Perhatikan untuk I yang pertama. Ya, FYI-nya adalah 0,02118. Sedangkan untuk I min 1 per N-nya adalah 0. Maka dengan demikian, nilai FYI dikurangi I min 1 per N untuk I yang pertama adalah 0,02118. Kita masukkan, disinilah 0,02118. Dengan cara yang sama untuk I yang sama dengan 2, berarti ini 0,22363 dikurangi 0,10. Berarti ini hasilnya adalah 0,12363. Dan seterusnya sampai untuk I yang ke-10, maka akan diperoleh nilai 0,07257. Setelah statistik FYI dikurangi I min 1 per N, maka selanjutnya kita harus menghitung statistik I per N dikurangi F besar YI. Ya, jadi nilai 1 per N dikurangi F YI. Jadi untuk I sama dengan 1, I per N-nya adalah 0,1. Kemudian F besar YI-nya adalah 0,02118. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,07882. Jadi untuk I per N dikurangi F besar YI untuk I yang pertama adalah 0,07882. Dengan cara yang sama, teman-teman pun akan memperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Dari minus 0,02363 sampai 0,02743. Ingat, yang kedua minus, kenapa? Karena I per N-nya adalah 0,2. Sedangkan F besar YI-nya adalah 0,22363. Berarti
hasilnya adalah negatif. Setelah statistik I per N min F besar YI juga kita peroleh, maka langkah selanjutnya kita akan tentukan statistik hitung untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini. Bagaimana ketentuannya? Berarti statistik untuk Kolmogorov-Smirnov ini kita akan melihat nilai maksimum yang diperoleh di antara F besar YI dikurangi I min 1 per N dan I per N dikurangi F besar YI. Jadi teman-teman akan fokus di daerah ini. Carilah nilai yang terbesarnya. Ingat, setelah kita pilih nilai yang terbesarnya, kita peroleh bahwa yang terbesar adalah 0,22276. Maka dengan demikian kita peroleh untuk pengujian ini statistik hitung Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,22276. Setelah kita peroleh statistik hasil perhitungan dalam pengujian ini, maka selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk hasil pengujian ini. Ingat, dengan tadi statistik hitungnya adalah 0,2276. Nah, sekarang kita harus lakukan pengambilan keputusan dengan aturan keputusannya adalah kita akan menolak H0. Ingat, H0 tadi adalah data sampel yang kita miliki berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan kita akan menolak H0 tersebut jika statistik hitung yang kita peroleh lebih besar daripada statistik D, N, alpha yang kita peroleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, perhatikan ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov yang kita gunakan. Dan ingat tadi kita akan mempergunakan alpha-nya 5% dan N-nya adalah 10. Perhatikan, ini adalah untuk N10 dan alpha-nya 5%. Maka kita peroleh dari tabel ini nilai idealnya adalah 0,40962. Perhatikan teman-teman, ini adalah nilai tabelnya. Dan kalau kita perhatikan ketika D yang hasil menghitungnya adalah 0,22276, maka karena statistik yang hasil perhitungan ini lebih kecil daripada statistik yang kita peroleh dari tabel, ingat 0,22276 lebih kecil dari 0,40962. Maka dengan demikian H0 kita terima. Kalau H0 kita terima, ini artinya bahwa dapat kita simpulkan data sampel yang dimiliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah teman-teman, sekali lagi itulah tahapan bagaimana cara kita menguji normalitas dengan mempergunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk memahami tahapan-tahapan seperti ini dan apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memotret data sampel yang kita miliki, apakah memang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, tahapan-tahapan seperti ini. Walaupun pada prakteknya teman-teman mempergunakan aplikasi statistika yang ada, tapi sekali lagi pemahaman ini penting. Karena apa? Karena di aplikasi tersebut tidak dijelaskan bagaimana hitungannya secara rinci. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk selalu dibagikan kepada teman-teman lain yang memerlukan. Mudah-mudahan dengan cara demikian itu adalah salah satu cara kita akan memperoleh kebarokahan ilmu yang kita miliki ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.